Pesan Padre Pio hari ini 29 Mei. Ya Tuhan, biarkan dirimu selalu didengar, lebih lagi oleh hatiku yang malang, dan selesaikan dalam diriku pekerjaan yang telah Engkau mulai. Aku mendengar suara batin yang dengan tekun berkata kepadaku, sucikan dirimu dan orang lain. Baiklah yang terkasih, aku ingin melakukan ini, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bantulah aku, Engkau juga. Aku tahu bahwa Yesus sangat menyayangimu dan engkau pantas mendapatkannya. Oleh karena itu berbicaralah kepadanya untukku, agar dia memberiku rahmat untuk menjadikan aku yang kurang layak ini menjadi anak Santo Fransiskus, sehingga aku dapat menjadi contoh bagi saudara-saudaraku, agar semangat dalam diriku terus tumbuh lebih dan lebih dalam dan menjadikan aku kapusin yang sempurna. Saudari-saudaraku terkasih, pesan Padre Pio hari ini tanggal 29 Mei diambil dari surat-surat yang ketiga, menyuarakan sebuah doa yang penuh kerendahan hati dan kerinduan akan kekudusan. Apa makna pesan ini? Pesan ini memperlihatkan kerendahan hati, penyerahan diri, dan hasrat untuk dikuduskan oleh Tuhan. Padre Pio menyadari bahwa dirinya hanyalah alat. Seorang yang belum sempurna, tetapi ingin menjadi kudus, bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga demi kebaikan orang lain. Ia mendengarkan panggilan batin, sucikan dirimu dan orang lain, dan ini menjadi semacam misi hidup rohani. 3 hal utama yang tampak dari pesan ini. Yang pertama, kesadaran akan kelemahan diri. Yang kedua, keinginan untuk dikuduskan demi Tuhan dan sesama. Dan yang ketiga adalah permohonan akan rahmat Allah dan bantuan perantaraan orang suci. Bagaimana kaitan pesan ini dengan kitab suci? Di dalam Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sama seperti Santo Paulus, Padre Pio memohon agar Tuhan menyelesaikan pekerjaan kudus yang telah dimulai dalam dirinya. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini merupakan panggilan untuk menyucikan diri dan orang lain, mencerminkan panggilan universal untuk mengejar kekudusan. Yesaya 6 ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Padre Pio menunjukkan kesiapsediaan seperti Yesaya, tetapi dengan kerendahan hati dan permohonan akan pertolongan ilahi. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita renungkan, kita refleksikan pesan ini. Pesan ini mengajak kita merenungkan, apakah aku menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diriku? Sudikah aku menjawab panggilan untuk menjadi kudus? Tidak hanya untuk diriku tetapi juga untuk sesama. Adakah dalam diriku semangat kerendahan hati untuk meminta pertolongan Tuhan dan para kudus? Apakah aku hidup sebagai teladan bagi saudara-saudaraku? Seperti Padre Pio, kita semua dipanggil untuk bertumbuh dalam kekudusan meskipun merasa tidak layak. Kerinduan itu sendiri adalah bukti bahwa Roh Kudus sedang bekerja dalam hati kita. Semoga pesan hari ini menginspirasi kita untuk menjadi kudus dan juga membawa orang lain menjadi kudus. Salam Padre Pio. Doa refleksi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kudus, Engkau telah memulai pekerjaan yang baik dalam diriku. Selesaikanlah ya Tuhan karyamu yang agung ini. Sucikanlah hatiku, pikiranku, dan tindakanku agar aku layak menjadi
bejana kasih dan rahmat-Mu. Ajarlah aku untuk hidup tidak hanya demi diriku, tetapi juga demi keselamatan sesamaku. Tanamkanlah dalam hatiku semangat Santo Fransiskus, kesederhanaan, ketaatan, dan cinta akan salib. Dengan perantaraan Santo Padre Pio, aku memohon rahmat untuk menjadi kudus dalam panggilan hidupku. Jadikan aku teladan bagi saudara-saudaraku, agar semangat kasih dan pengorbanan terus berkobar dalam diriku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.